Aki saja, insya Allah biar kami nantilah ada rezekinya dari Allah. Akhirnya kami keluar lagi. Ternyata datang lagi. Mana katanya tadi ada santri dari Bandung. Jangan-jangan Allah sudah waktunya ngasih makan. Sini. Yang datang waktu itu anaknya ulama. Sini. Allahu Akbar, itu kurang lebih 5 lodor itu ya. Mie, sayur. Aduh, Masya Allah. Padahal nggak segini yang saya harapkan ya. Itu enak makan. Enak makan tuh bukan dari rasanya makanan, tapi enak makan tuh puas dikasih oleh Allah. Ya Allah, nggak pernah salah yakin kepadamu. Ana inda zanni abdi, aku adalah sesuai dengan perasaan hamba kepadaku. Itu kan janji Allah. Malam itu tidur dengan perasaan puas diberi rezeki. Pas besoknya mau pulang baru ingat ongkos terbatas. Awas, tidak boleh tomak, kita harus siap jalan sampai Singaparna insya Allah. Datang lagi kakek-kakek itu, Ujang, ayo ikut dengan Aki. Waduh ya Allah, terima kasih pertolonganmu. Ternyata dia juga nebeng waktu itu, nggak ada pick up gitu. Wah ya sudahlah, pertolongan Allah macam-macam yang. Akhirnya pulang sampai ke rumah kakek ini. Ternyata kakek ini baru selesai membangun masjid, ingin didoakan oleh para pemuda. Pulangnya itu dapat ikan, ayam, subhanallah. Pulang ke Bandung, ongkos pas-pasan, tapi tidak kurang jaminan makan, bahkan bisa punya oleh-oleh sampai rumah. Bagaimana tidak yakin kepada Allah yang Maha Kaya? Suatu saat ketika istri hamil, tidak apa-apa cerita pengalaman ini, atau ada yang punya cerita yang lebih bagus? Ini pengalaman masa lalu ya. Pekerjaan saya waktu itu jualan bakso, tapi pas-pasan, jadi pas butuh kurang gitu ya. Istri hamil, nggak pernah bisa beli apa-apa. Ada uang tidak seberapa. Ya Allah, ingin sekali saya membelikan anggur barang sekilo. Akhirnya jualan film dan baterai. Kan kalau orang di wisuda suka genit ya, ingin dipotret terus. Waktu itu di Ikopin ada acaranya. Ke Braga, nyimpen boreh uang, bawa barang pakai pick up. Sesampainya di Braga itu, sampainya di Jatinangor, kaget karena salah tanggal. Jadi di sana sepi, tidak ada satu. Terus terang waktu itu saya kecewa kepada Allah. Ya Allah, kok gini-gini amat. Engkau sudah tahu saya ini hanya ingin membahagiakan istri, dan engkau tahu uangnya juga pinjaman. Apa susahnya bagi engkau memberitahu? Sebelum berangkat udah sholat dulu, udah sedekah. Rob, kenapa sih gini-gini amat? Waktu itu rada manja kepada Allahnya ya. Saya tuh menggerutu, ya Allah, kau nggak boleh begini. Waduh, maklumlah masih remaja. Tapi sudah nikah. Saya ingat sesampainya di Masjid Cipadung, malu mau pulang karena nggak hasil uang. Ini sekitar tahun 88. Sedih aja di masjid itu itikaf. Duh ya Allah, padahal saya kan gak minta apa-apa yang aneh-aneh, hanya ingin ngebahagiain sekilo aja ya Allah. Tapi bagaimana, entah mengapa waktu sholat diminta jadi imam. Hati kecil teh, oh Allah menghibur ya Allah. Pulang menjelang asar, makin dekat ke rumah teh makin sedih. Ya Allah, gimana saya bisa membahagiakan istri? Ketika sampai ke rumah, disambut oleh istri itu. Waktu dulu tinggal di pondok orang tua Permai. Sini. Ada apa mas? Sini cepat. Tiba-tiba saya diajak ke kamar. Ketika dibuka di pintu, lihat Allahu Akbar, subhanallah. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa menit sebelum pulang, datang seorang ibu-ibu mengirimkan sekeranjang buah-buahan lengkap, anggur, apel, belimbing, jambu. Aduh, saya Allah padahal cuma minta sekilo.
Maha suci Allah yang maha kaya. Ya mudah-mudahan semenjak itu nggak pernah ada selera lagi berharap kepada manusia, habis pelit dan juga banyak omong manusia ya. Dan pesantren kita coba bangun tanpa minta sumbangan sedikit pun ke pihak manapun. Saudara tahu sendiri kan, bagi kami teman-teman di sini aib meminta-minta tuh ya. Sekuat-kuatnya nggak ada minta-minta. Dengan pertolongan Allah ya, saya tidak bermaksud menghina, meremehkan saudara-saudara kita yang memang meminta di jalan, walaupun sebetulnya saya lebih suka kalau tidak dengan cara seperti itu. Tapi sebuah pengalaman membangun pesantren tanpa meminta berharap. Kalaupun kami memberikan tanah wakaf itu bukan ingin disumbang, tapi kami yang memberi kesempatan kepada saudara yang uangnya ingin punya nilai lebih gitu. Nggak mau wakaf nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Cuma kasihan aja kepada yang punya uang nggak manfaat, jadi kami beri kesempatan. Itu penting filosofinya ya. Jadi jangan merasa berjasa kalau sudah sedekah tuh ya, merasa berterima kasih sudah diberi jalan, rezekinya punya nilai manfaat. Kami pun nggak boleh merasa berjasa karena untung kami dipilih, diberi kesempatan memanage ini ya. Yang berjasa cuma satu, Allah saja, penguasa segala kebaikan. Nah rekan-rekan sekalian, ini penting sekali. Sesulit, sepahit apapun, barang siapa yang meyakini Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar, kita hormati setiap orang dengan cara yang proporsional, tapi hati jangan pernah nyantel. Walaupun kita mau berkawan dengan orang kaya, kalau kita udah begini nggak ada harganya. Misalkan di sebuah negara antah barantah harus nambah 10.000, 5.000, aduh jatuh wibawa camat antah barantah. Padahal sarjana harganya ternyata 5.000-an. Kasihan kan? Padahal tanpa seperti itu saja jatah kita akan ketemu dengan kita. Tanpa harus kita gadaikan kehormatan, kita akan bertemu. Jadi saya sengaja menyampaikan ini, situasi sesulit apapun yang kita hadapi, jaga kehormatan diri kita. Nggak apa-apa kita nggak punya barang-barang yang berharga, tapi anak-anak kita puas punya bapak yang menjaga kehormatan dirinya. Saya betul-betul terkesan. Ada ini sebuah keluarga, kakaknya tuh kaya. Salah satu adiknya yang bungsu sudah jadi janda, tapi dia pontang-panting mati-matian kerja cari nafkah untuk menyekolahkan anaknya. Padahal kakak-kakaknya kaya, tapi itulah yang membuat sangat dihormati oleh kakak-kakaknya. Dia memang terbatas ekonominya, tapi dia tidak pernah membatasi harga dirinya. Padahal tinggal minta ke kakak, bisa itu, kak sumbang dong. Mengapa sang adik begini kuat? Karena dia yakin bahwa rezeki dirinya, rezeki anaknya sudah ada dalam janji Allah. Tidak harus dengan menggadaikan kehormatan dan harga diri kita. Inilah kekuatan iman seperti itu. Jadi kita jalani hidup yang cuman sekali-kalinya ini, benar-benar setiap gerakan kita penuh dengan perhitungan, penuh dengan kehormatan. Kapanpun kita mati, itulah keberuntungan kita. Jangan takut mati. Tidak ditakuti juga bakal mati, tapi takut hidup tergadai kemuliaan kita. Para pengantin baru punya harga diri. Boleh tinggal di pondok mertua permai, kalau belum punya tinggal. Tapi masa beras minta, listrik nggak nyumbang, air, bahkan punya makanan sembunyikan di kamar. Giliran sudah habis keluar ke lemari mertua. Tapi saya benar-benar terbatas kemampuan saya. Kalau kita nggak bisa, tidak harus tinggal di sana.
Keluarkan kemampuan kita untuk meringankan beban di rumah. Kita yang ngepel, kita yang ngecat, kita yang mangkas rumput. Jangan sampai seperti orang yang memang benalu. Kita bakal ketergantungan satu sama lain. Tapi kehormatan kita harus kita ganti. Seperti mau pergi ke kantor, nebeng. Dia enak saja setiap ngantor ikut, itu jatuh kehormatannya. Kalau kita uangnya pas-pasan, ada waktu, Kang, beri kesempatan saya memberikan bensin walaupun mungkin tidak tiap hari. Kumpulkan uang, tahan jajan kita, beli full tank. Suatu saat 2 hari sekali, Kang, beri kesempatan saya mencuci motor. Gosek motor tuh. Bahkan kalau perlu sampai mengkilat, disemir bannya. Saya hanya punya tenaga ini,